Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komordin. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari kelas KPI 1A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai arus sejarah bangsa Indonesia dan fokusnya berada pada sejarah perumusan Pancasila. Penelusuran ini sejatinya penting supaya kita mengetahui tentang proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar kita dapat menjelaskan bahwa proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk-produk radikal. Pertama, kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Bagian 1. Periode pengusulan Pancasila. Ideologi bangsa pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum adanya Pancasila. Hal yang mendasar munculnya ideologi ini adalah rasa nasionalisme yang tinggi. Lalu disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Modal ini yang menjadi awal dari pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Lalu hingga sidang-sidang yang dilakukan oleh BPUPKI yang secara bertahap dan penuh semangat bermusyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dengan menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara Indonesia yang isinya: 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu kelima gagasan ini diberi nama Pancasila. Sejarah mencatat bahwa pidato Soekarno ini diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno, dan dibentuklah panitia kecil beranggotakan 8 orang. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 membuahkan hasil berupa disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Naskah ini kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya beberapa perubahan yang kita sudah tahu. Jatuhnya bom di Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 membuat pemerintah Jepang mengeluarkan maklumat yang berisikan tentang dibentuknya PPKI dan rencana memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dibomnya kembali kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus membuat Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat, membuat petinggi nasional melihat ini sebagai kesempatan dikarenakan adanya kekosongan kekuasaan sementara. Dan yang ketiga adalah periode pengesahan Pancasila. Dan yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945 di mana terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana para golongan tua diculik
oleh para golongan muda untuk menghasut agar segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proses perdebatan panjang, akhirnya diputuskan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan ditulis oleh Sayuti Melik dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi telah dilakukan. Kemudian dilakukan kembali sidang PPKI yang menghasilkan keputusan berupa 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama secara musyawarah. Dan yang ketiga, membentuk KNIP yang anggotanya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh dari banyak golongan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.